Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran tematik tema 2, subtema 2 dan pembelajaran 1. Subtema kemarin kita membahas tentang adaptasi hewan di IPA-nya ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang adaptasi subtema kemarin adalah adaptasi tumbuhan. Nah, subtema sekarang kita akan mempelajari di IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS di pembelajaran hari ini ya. Nah, di IPA-nya adalah adaptasi hewan, sedangkan Bahasa Indonesia-nya adalah menulis informasi penting, sedangkan IPS-nya adalah peristiwa peristiwa setelah proklamasi ya. Hari ini kita akan membahas tentang IPA terlebih dahulu, tapi sebelum itu kalian Bapak tolong kalian harus tetap semangat ya, dan jaga kesehatan, jaga pola hidup sehatnya, jaga pola makan sehatnya, perbanyak minum air putih, makan sayur dan buahnya, dan selalu berdoa supaya virus ini bisa hilang dan kita bisa bertatap muka pada sekolah tercinta kita ini. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap semangat, ingat kalian sudah kelas 6 dan penentuannya adalah bukan naik atau tidak, tetapi lulus atau tidak. Ingat, lulus sekolah atau tidak. Kalau kalian pengen lulus sekolah, seperti apa? Belajar dengan sungguh-sungguh dan berdoa, dan selalu mentaati omongan dari atau perintah dari orang tua serta gurunya ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai adaptasi hewan, di mana di halaman 51 ini, bukan halaman 51-nya, adaptasi hewan yang pertama itu adalah kelelawar. Ini ya, kelelawar. Loh, kok ini salah server? Maaf. Ini kelelawar ya. Jadi kelelawar ini adalah hewan noktural. Noktural itu apa sih? Ada yang tahu noktural? Noktural itu adalah hewan yang beraktivitas pada malam hari ya. Jadi pagi sampai sore kelelawar itu tidur ya, istirahat, sedangkan malamnya kelelawar beraktivitas ya. Yang pertama ada beberapa ciri-ciri khusus ya kelelawar. Yang pertama adalah mempunyai sayap yang lentur dan tipis seperti ini. Loh, kok Batman lagi. Nah, ini ya, mempunyai sayap yang lentur dan tipis serta cakar yang kuat. Untuk bisa sayap yang tipis supaya lincah terbangnya, dan cakar yang kuat untuk menggelantung ya. Terus yang kedua adalah kelelawar bersarang di langit-langit goa atau pohon-pohonan, ranting pohon ya. Jadi bersarang di langit-langit dan bergelantungan seperti ini ya kelelawar, baik itu di goa ataupun di pohon-pohon yang ranting pohonnya yang tinggi, serta malam hari yang sangat-sangat tidak ada cahayanya ya. Terus yang ketiga adalah kelelawar memiliki sistem ekolokasi. Ini sistem ekolokasi itu apa sih maksudnya? Sistem ekolokasi itu adalah sistem yang memanfaatkan pantulan bunyi. Jadi kenapa kok malam-malam kelelawar bisa terbang ya? Nah, itu adanya sistem ekolokasi. Jadi ketika kelelawar ini terbang, dia akan memantulkan suara, mengeluarkan suara, sehingga ketika ada pohon atau benda yang ada di depannya itu akan memantul lagi ke telinganya ya. Jadi kelelawar tahu bahwa di depan itu ada pohon, lalu dia menghindari supaya tidak menabraknya. Jadi pada malam hari kelelawar tidak menggunakan matanya, tapi menggunakan pantulan suaranya ya. Luar biasa bukan? Ciptaan Allah ini ya, salah satu ciptaan Allah yang luar biasa. Nah, kelelawar ini termasuk adalah tadi ya hewan noktural, di mana cara aktivitasnya yaitu di malam hari, serta pada malam hari ia bergerak dengan sistem ekolokasi, yaitu dengan pantulan suara atau pantulan bunyi. Yang kedua adalah ciri khusus pada cicak ya. Cicak tahu lah ya. Cicak ini adalah mempunyai kaki yang kakinya adalah berbentuk ada tabung-tabung kecil supaya
cicak bisa merayap ke tumbuhan ke tembok ya, ke tembok. Terus yang kedua adalah cicak memiliki lidah berlendir yang lengket. Lidah berlendir ini untuk gunanya menangkap mangsanya ya, supaya tidak bisa kabur langsung dimakan. Nah, yang ketiga adalah cicak melakukan autotomi. Autotomi itu apa sih? Memutuskan bagian ekornya. Jadi seperti ini ya. Cicak memutuskan bagian ekornya untuk bertahan hidup atau untuk mengelabuhi pemangsanya. Jadi ketika cicak ini terancam oleh pemangsanya, jadi ekornya diputuskan ya, seperti itu. Yang ketiga adalah pinguin, di mana pinguin ini salah satu jenis burung yang tidak bisa terbang seperti ayam ya. Pinguin ini bisa bertahan hidup di daerah yang sangat dingin dari suhu sampai 0 derajat ya, 0 derajat Celcius. Kita kalau 0 derajat Celcius seperti kutub utara atau kutub selatan, kita pasti menggunakan jaket. Nah, sedangkan pinguin ada yang memakai jaket? Tidak ada ya. Jadi pinguin ini bisa bertahan hidup karena apa? Karena di kulitnya ada bulu-bulu yang sangat tebal. Itu untuk adaptasi pinguin dalam cuaca yang sangat dingin. Yang keempat adalah bebek, di mana bebek ini memiliki bulu yang tersusun rapi, ya, tidak beracak-acakan. Yang kedua, bebek dapat berenang karena memiliki selaput kakinya seperti ini, ya, kaki selaputnya, kakinya mempunyai selaput untuk bisa membuat bebek ini berenang. Nah, bebek ini dapat menutup lubang telinganya ketika kepalanya masuk ke air ketika untuk mandi ya, telinganya akan menutup. Nah, sedang untuk airnya tidak masuk ke telinga. Nah, yang ketiga adalah yang ketiga ya, maaf. Udah berarti. Yang keempat itu adalah memiliki paruh berbentuk sudu. Jadi paruhnya itu seperti ini untuk menyaring makanan. Jadi ketika bebek makan itu akan berbunyi. Berbunyi seperti apa? Nah, kayak gitu untuk menyaring makanan ya. Jadi makanan yang lembut itu akan masuk ke tubuh bebeknya dan yang kasarnya akan mengalami penggilingan terlebih dahulu yang lebih lanjut lagi. Ya, seperti itu. Memiliki paruh yang berbentuk sudu. Yang kelima adalah unta ya. Unta ini ada di daerah Arab atau daerah Timur Tengah ya, di mana unta ini memiliki punuknya, di mana punuk ini adalah untuk menyimpan cadangan air ya, seperti itu. Terus yang kedua, unta memiliki bulu mata yang panjang dan hidung yang dapat menutup. Bulu matanya yang panjang anti badai ya. Seperti itu. Jadi mempunyai bulu mata yang panjang supaya apa? Supaya kan padang pasir itu banyak debunya. Nah, itu untuk menetralisir debu yang ada di matanya. Sedangkan hidungnya bisa dapat menutup karena ya supaya debunya tidak masuk ke rongga hidungnya ya. Terus yang ketiga adalah unta juga memiliki kaki yang sangat panjang dan telapak yang lebar dan tebal tentunya kan. Karena padang pasir yang sangat panas dan ya kuasa Allah Subhanahu wa taala juga, unta memiliki kaki yang sangat tebal dan sangat panjang supaya tidak merasakan namanya kepanasan ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalian tanyakan apa yang mau kalian tanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Oke, sekarang kita beralih ke halaman 56 jika kalian tidak ada yang mau ditanyakan ya. Halaman 56 sampai halaman 58, di mana di sini kita akan membahas tentang pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Jadi kalian bisa baca ya, untuk lebih jelasnya kalian baca. Bapak di sini hanya menjelaskan intinya saja. Jadi ada apa sih di tanggal 10 November 1945 ya. Jadi hari kemerdekaan Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana ternyata setelah proklamasi Indonesia ini
para negara penjajah itu tidak langsung keluar dari negara Indonesia. Nah, salah satunya ada di kota Surabaya. Jadi pada tanggal 10 November 1945 itu adalah puncak dari perlawanan masyarakat Surabaya yang dipelopori atau dipimpin oleh Bung Tomo. Ya, ini adalah Bung Tomo. Nah, Bung Tomo ini mengorasikan atau menyemangati masyarakat Surabaya itu untuk mengusir para penjajah, ya. Jadi di Surabaya itu para penjajah masih ada, khususnya adalah negara Belanda. Nah, pada 10 November ini masyarakat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo itu pergi ke Hotel Yamato. Ya, Hotel Yamato. Ada apa di Hotel Yamato? Masalahnya adalah di Hotel Yamato ini ada bendera yang berkibar, yaitu adalah bendera Belanda. Otomatis, ya kan, Indonesia sudah merdeka, ngapain bendera Belanda masih berkibar di kota Surabaya atau di negara Indonesia ini. Nah, pada saat itu masyarakat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo itu mengepung Hotel Yamato, dan Bung Tomo menaik ke menara Hotel Yamato itu untuk menyobek bagian warna dari bendera Belanda itu, yaitu bendera warna biru, ya. Warna birunya dirobek oleh Bung Tomo dan menjadi merah putih. Jadi itu adalah puncak dari perlawanan masyarakat Surabaya itu. Jadi untuk mengenang peristiwa hal tersebut, pada saat setiap tanggal 10 November itu menjadi Hari Pahlawan, atau Surabaya juga sering disebut dengan kota pahlawan karena kegigihannya, keberaniannya untuk mengusir para penjajah, ya. Jadi tanggal 10 November 1945 itu adalah pertempuran puncak dari kota Surabaya, masyarakat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo, dan setiap 10 November menjadi Hari Pahlawan. Seperti itu, ya. Bisa dipahami? Oke, jika sudah dipahami, ingat tugas yang tadi, ya, Bapak pahami, dan tetap semangat, dan pokoknya tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa, ya. Turuti apa kata dari orang tua di rumah. Bapak pamit, ucapkan jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.